Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang implementasi REST API Client Android dengan retrofit. Di sini kita menggunakan request methodnya adalah get dan post ya. Sebenarnya kita sudah membuat ya sebelumnya untuk REST clientnya, REST API clientnya, tetapi di aplikasi yang kita bikin sebelumnya kita belum menambahkan seperti form ya untuk menginputkan data langsung dari REST API client-nya ya. Kemarin kita baru bikin eh, kita masukkan datanya itu secara manual ya. Jadi kita eksekusi langsung dari codingan kita. Jadi data-datanya adalah data-data statis. Nah, sekarang kita akan bikinkan form supaya nanti kita bisa inputkan langsung ke aplikasi REST API client yang nanti kita buat ya. Oke, nanti outputnya kita akan bikin seperti ini ya. Jadi nanti ada button plus di sini atau button tambah untuk menambahkan secara manual data-data kita gitu ya. Oke, karena ini implementasi get dan post, maka kita akan cukupkan sampai pembuatan form saja. Nanti ke depannya kita akan lanjutkan dengan update dan delete request gitu ya. Oke, kita akan langsung saja kita buka ya. Kita akan create dulu satu buah project, new project, kemudian empty activity. Kita akan mengulang sedikit ya supaya kita lebih paham lagi tentang retrofit dan API ya. Bagaimana menggunakan API yang sudah kita buat sebelumnya dan bagaimana nanti implementasinya ke REST API client menggunakan library retrofit ya untuk keperluan networking ya. Oke, misalkan di sini kita akan create ulang, namanya adalah REST API client ya. Oke, di sini kita set minimum SDK-nya, kita biarkan ke 21 saja. Kemudian sisanya kita biarkan default dan terakhir kita finish. Oke, nah pertama kali karena kita akan berhubungan dengan API, kita harus tahu dulu API kita alamatnya di mana gitu ya. Kebetulan di sini ya, di tempat saya untuk konfigurasi IP-nya, di sini saya menggunakan 192.168.1.7 ya. Atau kemarin ketika kita sudah bikin ya di Visual Studio Code-nya atau di editornya, kemarin kita settingannya ya, kita lihat di sini ya untuk base URL-nya di sini kalau di tempat saya kemarin masih 2, sekarang saya akan ubah menjadi 7 ya. Kenapa? Karena IP address di tempat saya IP-nya adalah dinamis gitu ya. Jadi setiap kali ada perubahan maka di IP komputernya juga ikut berubah gitu ya. Nah, bagaimana cara melihat IP-nya? Teman-teman tinggal nanti buka command prompt, kemudian ketikkan IP config ya. Nah, kemudian nanti dicari IP address yang aktif sekarang yang mana ya. Nah, kebetulan di tempat saya karena menggunakan wireless, kemudian saya dapat IP address-nya adalah 192.168.1.7 ya. Oke, berarti di sini nanti kita akan menggunakan 192.168.1.7 sebagai URL-nya ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini. Pertama kita set dulu di manifest ya. Kita tambahkan akses permission ke internet. Kemudian kedua kita tambahkan clear tag ya. Clear tag traffic kita set menjadi true ya. Oke, kalau sudah kita akan masuk lagi ke Gradle. Jadi ke Gradle modul. Kita akan tambahkan yang namanya retrofit ya. Oke, cara menambahkan dependensi ada beberapa cara. Teman-teman bisa cari nanti di langsung akses ke internet. Contohnya di sini ya. Kita akan lihat teman-teman bisa cari retrofit ya. Nah, nanti masuk ke GitHub-nya. Kita keluarkan saja ya. Oke, nah nanti di sini ada di GitHub.
klik icon GitHub-nya, kemudian teman-teman bisa cek di sini sudah ada keterangan com square retrofit ya. Nah, ini teman-teman bisa copy nantinya sesuai versinya ya. Atau di sini di Android Studio sebenarnya kita juga bisa menambahkan langsung ya. Pertama teman-teman buka file, kemudian nanti project struktur, masuk ke dependensi, kemudian kita akan tambahkan di sini ya, klik app, kemudian klik plus, pilih library dependency, kemudian kita cari yang namanya retrofit ya. Kita enter. Oke, nah di sini sudah muncul ada banyak jenis retrofit yang bisa kita gunakan, tapi di sini kita akan gunakan yang retrofit 2 ya. Jadi di sini retrofit 2, kemudian versionnya adalah 2.9. Nah, kalau sudah kita oke, nanti secara otomatis akan tambah di bawah dependensi ya, paling bawah ada 2.9. Kemudian kita akan coba tambahkan lagi converter JSON ya. Converter JSON. Ini kemarin untuk mengelola file JSON-nya. Ya, teman-teman, karena kita sebelumnya menggunakan Square Up Retrofit 2 bagian retrofitnya. Nah, ini untuk yang JSON-nya juga kita akan gunakan yang sama ya. Nanti teman-teman sebenarnya boleh menggunakan yang lain ya. Cuma di sini saya akan menggunakan yang sama. Kemudian versionnya juga 2.9 ya. Jadi sama. Oke. Nah, selanjutnya kita klik OK, kemudian kita apply, kita OK. Nah, nanti di sini secara otomatis akan langsung melakukan sinkronisasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ditambahkan retrofit 2, retrofit 2.90, kemudian di sini converter JSON. Nah, jadi kita tidak perlu lagi nanti buka internet di sini ya, cukup kita ketahui dulu modul apa yang library apa yang akan kita tambahkan ya, atau dependensi apa saja yang ingin kita tambahkan. Oke, nah kalau sudah kita sudah setting di Gradle dan manifest. Sekarang kita akan buatkan beberapa package ya. Jadi kalau kemarin kita masih dalam satu directory ya, dalam satu package yang sama, di sini kita akan pecah lagi dia menjadi beberapa package ya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk nanti ke depannya supaya kita lebih mudah untuk mengelola file-file kita ya. Pertama akan saya berikan namanya adalah API ya. Kemudian saya akan buat lagi yang namanya activity. Terus saya akan buat lagi namanya model. Kemudian adapter ya. Kemudian kita bikin lagi namanya activity sudah, adapter, API, model, satu lagi interface ya. Oke. Interface. Oke, jadi di sini ada 5 buah directory atau 5 buah package yang sudah kita create. Kemudian untuk pertama, saya akan pindahkan dulu main activity ke dalam package yang namanya activity ya. Kita kumpulkan di sini. Oke, kemudian muncul seperti ini, kita klik refactor karena dia akan memindahkan ke dalam directory activity. Kita refactor. Oke ya. Nah, di sini keterangannya sebenarnya dia sudah pindah ke REST API client kemudian activity ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia masih berada sejajar dengan directory atau package yang tadi kita buat ya. Nah, di sini kita biarkan saja, nanti secara otomatis dia akan masuk ke activity sini ya. Nah, kemudian kita akan buatkan sebuah objek ya. Di sini kita akan buatkan sebuah objek yang digunakan untuk membuat koneksi ke API kita. Nah, jadi di sini saya akan buatkan di dalam package-nya API. Kita klik kanan, kemudian new, kemudian class, kita pilih objek, kemudian kita akan beri nama API client ya. Oke, di sini sudah tercreate objek API client. Kemudian kita akan buatkan yang namanya base URL. Base URL ini adalah endpoint-nya, URL-nya ya, URL dari API-nya. Nah, karena tadi kita menggunakan IP address-nya 192.168.1.7 ya, maka kita pastekan di sini. Nah, kemudian pastikan di sini kita copy-nya sampai slash ya. Jadi slash API MWS kemudian public. Oke, di sini kita bikinkan sebuah variabel konstanta.
Nah, selanjutnya kita akan create function yang namanya create. Kemudian di sini kita extend dari API interface gitu ya. Nah, si API interface ini nanti belum kita buat ya. Jadi nanti di sini masih merah. Di dalam API interface ini nanti berisi fungsi-fungsi yang nantinya akan terhubung ke endpoint ya. Jadi misalkan kita punya student, nah endpointnya nanti untuk yang student ya. Oke, kita biarkan dulu merah, tidak masalah. Atau di sini kalau kita mau create duluan, tidak masalah juga. Tinggal di alt enter. Kemudian kita akan create yang namanya interface ya. Jadi teman-teman tinggal klik create interface. Kemudian di sini kita extract to separated file ya. Jadi dia terpisah dengan file API client. Kita klik extract. Nah, kemudian kita akan pindahkan dia ke dalam yang namanya directory interface ya. Jadi teman-teman di sini bisa ketikkan interface gitu ya. Sesuai dengan yang sebelumnya kita buat. Oke, nah kalau sudah kita oke. Nah, nanti ketika kita cek di dalam package interface ini sudah muncul yang namanya API interface ya. Nah, tapi di sini belum kita isi apapun ya. Kita biarkan dulu, kita balik lagi ke API client. Di sini kita tambahkan kita buatkan sebuah variabel file retrofit sama dengan kemudian retrofit. Nah, kemudian kita retrofit builder ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan base URL. Base URL-nya apa? Sesuai dengan konstanta yang sudah kita bikinkan. Kemudian kita tambahkan add converter factory. Ini diambilkan dari JSON ya. JSON converter factory.create. Nah, yang terakhir kita akan build ya. Nah, setelah itu kita akan return retrofit.create. Kemudian kita panggil API interface, kemudian class.java gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan objeknya. Jadi ini nanti digunakan untuk menghubungkan atau nanti membuat koneksinya ya, networknya ya. Nah, sekarang kita akan pindah lagi karena kita sudah membuat API interface. Nanti kita bisa masuk ke sini atau kita mau masuk ke model dulu ya. Jadi mungkin kita masuk ke model dulu saja. Jadi model di sini adalah representasi dari respon yang nanti akan kita olah. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini kan ada, saya copy saja. Kita masukkan, kita akan create dulu. Kita bikin new, kemudian Kotlin class, kemudian data class, kita beri nama student model ya. Nah, sekarang di sini kita akan pastekan yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah data-data atau respon yang tadi kita akan kita olah. Responnya ini berasal dari mana? Dari API gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa nanti tambahkan pertama kita akan buatkan dulu variabel file ID ya. Kalau dilihat di sini dia adalah tipenya string ya. Coba kita ini saja, kita ikuti saja ya, string tipe datanya. Kemudian kita akan bikin file name ya, juga string. Oh ya, pastikan namanya sama dengan yang responnya ya. Kalau kemarin ingin berbeda, maka kita harus buatkan dalam bentuk serialize gitu ya. Dalam bentuk kemarin itu namanya adalah add, kita bikinkan dalam bentuk annotation ya. Kita akan bikinkan contohnya. Oke, nah teman-teman kalau misalkan ingin dirubah tadi namanya, misalkan tidak ingin sama dengan yang di sini, berarti nanti kita bisa tambahkan tadi apa? Serialize ya. Serialize name, kemudian misalkan ini untuk yang JK ya. Kemudian di sini kita bisa definisikan dengan value yang baru ya. Jadi value JK ini adalah hasil dari responnya tadi. Di sini kita akan bikinkan misalkan jenis
kelamin misalkan gitu ya. Kemudian di sini tipenya juga string. Nah, boleh seperti ini gitu ya. Nah, tapi di sini saya tidak akan mengganti ya, karena saya akan gunakan dengan nama defaultnya saja. JK, kemudian terakhir kita akan tambahkan jurusan dan alamat gitu ya. Oke, di sini kita sudah membuat data kelas ya, atau di sini kita sudah bikin modelnya. Oke, jadi model ini salah satunya representasi nanti dari data yang akan kita olah ya, atau database-nya. Nah, jadi di sini sudah kita definisikan. Sekarang kita balik ke API interface. Kemudian di sini, nah kita akan masukkan endpoint apa saja yang bisa diolah gitu ya. Pertama, kemarin untuk mendapatkan semua data ya, di sini kita menggunakan request methodnya adalah get, kemudian untuk endpointnya menggunakan student ya. Kemudian nanti ada request methodnya juga get. Nah, kemudian di sini student kita endpointnya pas /id ya. ID-nya misalkan 1, ini digunakan untuk mengambil satu buah jenis data gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek lagi di video ataupun pembelajaran sebelumnya untuk melihat kembali bagaimana sih pembuatan resource ataupun endpoint yang akan kita implementasikan lagi di aplikasi kita gitu ya. Oke, berarti di sini kita akan bikinkan. Oke, kita akan bikinkan pertama kita akan menggunakan request methodnya adalah get ya. Pastikan di sini keterangannya retrofit ya. Kemudian pertama endpointnya adalah students ya. Kemudian kita akan bikinkan sebuah function namanya get students ya. Kemudian di sini kita akan call ya. Nah, pastikan juga call-nya adalah call retrofit ya. Ini Telekom, kita ganti dulu. Kita pastikan alt enter ya di sini. Sebentar. Kita ulangi lagi. Call. Nah, pastikan di sini kita pilih yang retrofit. Kemudian kita tambahkan array list ya, atau nanti list boleh. Namanya tadi apa? Student model ya. Nah, kenapa di sini menggunakan array list? Teman-teman masih ingat ya di materi kita tentang JSON array dan JSON object. Nah, di sana itu kan return-nya ya, responnya di sini dia berupa JSON array gitu ya. Jadi sini menggunakan kurung siku buka, kurung siku tutup, kemudian baru menggunakan JSON object ya. Jadi di sini kita akan, jadi bentuknya ini adalah bentuk sebuah list atau array ya, array list. Nah, makanya di sini untuk call-nya nanti kita akan ambilkan dia atau kita set dia menjadi array list gitu ya. Kemudian di sini sudah untuk yang endpoint yang pertama ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi sama, kita akan menggunakan get, tapi ini untuk yang students ya /id ya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan satu buah atau single data dari student ya. Kalau yang atas ini untuk menampilkan semua data student. Kita akan bikinkan functionnya namanya adalah get student tanpa s ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan, karena kita menggunakan id di sini, maka kita tambahkan yang namanya pet ya. Kemudian petnya apa? Petnya adalah id, kemudian id. Nah, di sini bisa berupa nanti integer ya. Kemudian kalau sudah di sini kita call lagi, call, kemudian di sini array list lagi, student model. Nah, kenapa di sini menggunakan array list lagi? Padahal kan dia single data gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke respon yang dimunculkan ya. Kalau nanti kita lihat ya di student /1 ini adalah ID-nya, kita send. Nah, ternyata di sini dia tetap menggunakan apa? JSON array gitu ya. Bukan langsung ke JSON object gitu. Kalau mungkin ke JSON object kita tidak perlu tambahkan array list lagi, tapi karena dia return-nya adalah JSON array dulu, baru JSON object, maka kita akan tambahkan lagi si array list-nya gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita lanjut, kita akan bikinkan lagi yang
get lagi ya. Get yang ketiga adalah untuk delete ya. Di sini bukan get ya, tapi delete. Jadi request methodnya adalah delete. Kita hapus dulu. Delete ya. Nah, delete itu hampir mirip dengan si yang pertama sini ya. Jadi sini saya copy saja. Saya paste di sini. Nah, kemudian kita rubah dulu sini fungsinya namanya adalah delete students ya. Tanpa s saja ya, delete student karena nanti single yang dihapus, single data. Kemudian tetap menggunakan pet karena di sini dia menggunakan ID. Nah, tapi di sini untuk return datanya dari fungsinya itu nanti kita jadikan dia unit ya. Kenapa unit? Karena si delete ini tugasnya cuma menghapus gitu ya. Jadi dia tidak ada interaksi tidak ada interaksi lain selain menghapus gitu ya. Jadi di sini kita call kemudian nanti unit gitu ya. Jadi callback-nya ataupun nanti tipe datanya adalah bentuknya unit ya. Jadi masih ingat kalau unit itu adalah tipe data yang tidak mengembalikan nilai gitu ya. Oke, di sini kita sudah get sudah. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini saja ya. Kita akan tambahkan post ya. Post kemarin untuk meng-create ya, menambahkan data dan endpoint-nya juga sama dengan yang di atas ini ya. Jadi menggunakan students. Cuma yang membedakan adalah si request methodnya saja. Nah, di sini kita akan create ya sebuah function namanya misalkan create students gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan field ya. Di sini kita tambahkan field. Fieldnya nanti apa saja yang akan kita tambahkan, ada name. Kemudian di sini nanti dia tipe datanya string ya. Kemudian nanti ada yang lain lagi gitu ya. Oh ya, sebentar, ini ada keliru ya. Oke. Kita masukkan dia ke dalam kurung buka sini ya. Oke. Kemudian kita perlu ada berapa? Name, nama ya. Nama, di sini juga nama. Kemudian JK, di sini juga JK. Kemudian di sini ada jurusan, di sini juga jurusan. Dan terakhir kita punya yang namanya alamat ya. Oke. Jadi sudah kita tambahkan di sini name, nama, JK, jurusan, alamat ya. Semuanya string ya. Kemudian di sini kita call ya. Call-nya cukup langsung student model gitu ya. Nah, ada lagi satu kita harus menambahkan di sini namanya adalah form karena nanti bentuknya dalam bentuk form ya. Jadi tambahkan form URL include ya di atasnya. Nah, ini untuk yang post atau nanti create data atau insert data. Nah, sekarang kita akan meng-create lagi satu buah method ya ataupun nanti function yang digunakan untuk mengupdate data ya. Di sini kita akan copy saja dari atas ya. Nah, tinggal kita rubah. Di sini kita tidak menggunakan post tapi akan menggunakan put. Kemudian endpoint-nya dia menggunakan ID ya. Nah, yang nama functionnya kita ganti menjadi update ya. Dari create menjadi update. Kemudian isian yang lainnya sama. Nah, tapi karena di sini dia menggunakan ID, maka kita harus menambahkan yang namanya pet ya. Kemudian di sini ID integer gitu ya. Oke. Nah, sudah, ini adalah interface-nya. Jadi dari endpoint-nya student ya. Nanti misalkan ada tambahan lagi, misalkan kita membuat satu buah atau mau menampilkan endpoint yang lain lagi, kita bisa tambahkan nanti di bawahnya lagi ya. Oke, nah kalau sudah, kita akan pindah ke main activity dulu ya. Oke, di sini main activity. Nah, kemudian kita akan coba implement dulu ya. Kita akan coba lihat dulu apakah yang sudah kita buat tadi jalan gitu ya. Pertama kita akan coba kemarin ya, kita akan buatkan sebuah function ya yang namanya
get student gitu ya. Kalau tadi kan get student-nya ada di mana? Di interface ya, get students. Sekarang kita akan bikinkan private function get students data gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba panggil dulu si retrofit-nya yang sudah tadi kita buat. Kita akan buatkan variabel val API client misalkan sama dengan API client dot create ya. Oke. Kemudian kita akan panggil ya val, kita buatkan variabel call ya. Call data sama dengan API client dot get students ya. Oke, jadi ini adalah kita memanggil function yang ada di dalam API client ya, yang bentuknya tadi interface tadi ya. Nah, ini ya. Nah, warnanya kan berubah nih, jadi warna kuning ya, artinya dia sudah digunakan. Beda halnya dengan yang di bawah, masih warna abu-abu, artinya dia belum pernah digunakan ya. Oke, kita balik lagi ke main activity. Nah, sekarang kita akan panggil ya, call data dot enKey, kemudian kita akan bikinkan objek ya, objek callback ya. Pastikan callbacknya adalah callback dari retrofit ya. Kita bisa cari nanti retrofit. Nah, ini ya, callback retrofit. Kemudian kita panggil ya, karena ini untuk menampilkan data yang banyak ya. Kita lihat lagi di sini kan dia call-nya adalah dalam bentuk array list ya. Maka di sini kita panggil juga array list. Kemudian apa? Nama modelnya, student model. Oke. Kalau sudah kita create objeknya. Nah, sekarang di sini kita berikan kurung buka kurung tutup, kemudian objeknya di sini berwarna ada warna merahnya ya, bawahnya. Nah, kita alt enter saja, kemudian implement member, kita Ctrl A. Di sini kita akan mengoverride yang namanya on response dan on failure ya. Kita oke. Oke, nah di sini sudah create lagi yang namanya on response dan on failure ya. Nah, bagian yang to do ini kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Sekarang kita akan lihat dulu ya. Apakah datanya itu berhasil dipanggil? Kita akan lihat nanti di dalam log gitu ya. Jadi di sini kita bikinkan file data sama dengan response ya dot body ya. Kemudian sini kita log d, kemudian kita berikan misalkan tagnya adalah data, kita koma dengan data dot to string ya. Oke, sekarang kita coba jalankan, kita run dulu, nanti kita lihat di log sini. Nah, pada bagian sini ya, kita akan debug ya. Kemudian kita akan cari yang namanya data. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa, di sini nggak muncul ya. Already initialize ya. Kita lihat dulu. Data. Oke, nah. Kita lihat lagi. File data respon body. Oh ya, kita belum memanggil ya get student data, makanya belum muncul ya. Kita inisialisasi atau kita panggil di dalam on create ya. Masih ingat ya, on create itu adalah sebuah life cycle, activity life cycle yang pertama kali dijalankan ya. Makanya kita harus tambahkan lagi di life cycle-nya di on create function yang tadi sudah kita buat supaya dia bisa terload ketika pertama kali dijalankan aplikasinya. Jadi kita run lagi. Kemudian kita lihat di lognya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kita filter di sini menggunakan data titik 2. Kemudian di sini sudah muncul student model. Kemudian diikuti dengan datanya gitu ya. Oke. Berarti ini udah berhasil gitu ya. Nah, tinggal kita akan masukkan dia ke dalam recycler view. Nah, jadi datanya yang sudah kita dapatkan kita pindahkan ke dalam recycler view ya. Nah, recycler view nanti kita akan create ya. Pertama, kita akan create dulu
di main activity ya. Kita masuk ke main activity, kita akan ganti ya. Di sini saya akan menggunakan linear saja ya, teman-teman nanti bebas menggunakan layoutnya seperti apa. Tapi di sini saya akan gunakan linear, kemudian di sini saya akan biarkan saja dulu ya. Ini kita ganti match parent ya, wrap content. Kemudian kita berikan ID, ID-nya adalah ini untuk text view status code ya. Oke, kemudian teksnya kita ganti menjadi status code ya. Kemudian ini kita hapus. Nah, kita akan tambahkan text size-nya adalah misalkan 18 SP gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya. Kita akan tambahkan di sini, jangan lupa ya, orientation-nya adalah vertikal. Kemudian kita akan tambahkan padding sebanyak 5 dp gitu ya. Kemudian nanti marginnya juga kita tambahkan sebanyak 15 dp gitu ya. Oke, di sini kelihatan ada perubahan ya dari yang sebelumnya. Jadi ada jarak terluar dan jarak dari dalam ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk melihat, kita akan parsing dulu ya. Dari data sini kita akan lihat apakah dia sudah masuk gitu ya. Sebenarnya di sini juga bisa kita tampilkan ya. Di sini teman-teman bisa ganti ya, respon bodinya bisa diganti dengan respon code ya. Masih ingat ya, respon code nanti akan menampilkan status code 200, 400 misalkan, atau 201 dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan status code-nya ya. Kita lihat dulu di sini. Oke, nah di sini muncul 200 ya. 200 artinya apa? Kemarin artinya adalah oke gitu ya. Jadi itu adalah status code dari HTTP respon ya. HTTP respon code yang menyatakan bahwa koneksi kita ke API atau yang kita minta ke API itu berhasil diterima gitu ya, atau berhasil didapatkan. Oke, nah status code itu nanti akan coba kita masukkan ke text view ya untuk melihat hasilnya. Makanya di sini kita akan definisikan dulu file text view, kemudian apa? Tadi text view status code ya. Text view sama dengan find view by ID r.id. Text view status code. Oke, di sini kita akan tambahkan lognya, kita matikan. Kemudian kita akan pindahkan ke text view status code sama dengan text view status code text.text ya, sama dengan respon code gitu ya, itu string. Oke, kita akan coba lihat lagi, kita coba jalankan dulu. Kemudian kita lihat di sininya, nah ini udah muncul 200 ya. Oke, berarti data kita sudah aman ya. Oke, nah balik lagi di activity main, kita akan bikinkan sebuah recycler view. Nah, recycler view kalau misalkan teman-teman menggunakan versi yang terbaru ya, pastikan di sini ada keterangan material 14.0 atau material versi yang sebelumnya, nggak masalah ya. Nah, karena recycler view yang akan kita gunakan nanti kita akan ambilkan dari material ini ya. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan sendiri juga sebenarnya boleh saja. Jadi di sini mau ditambahkan implementation, kemudian nanti dependensinya recycler view dan card view misalkan ya. Mau ditambahkan sendiri juga boleh. Tapi di sini kita tidak akan menambahkan karena kita akan langsung menggunakan dari yang komponen material gitu ya. Oke, kita balik lagi ke mana tadi ya? Rest layout ya. Kita akan masuk ke activity main. Kita akan tambahkan di sini recycler view. Nah, pilih yang atas, kemudian nanti kita tambahkan dia match parent ya. Match parent, kemudian match parent. Oke, ini udah kelihatan ya, item 1 sampai 9. Jadi ini dari item 0 sampai 9. Ini adalah dari recycler view ya.
Kemudian kita akan berikan dia padding, misalkan 5 dp. Kemudian nanti kita berikan dia ID, ID-nya adalah recycler view students gitu ya. Kemudian di sini ada satu lagi karena kita akan menggunakan card view. Nah, di sini kita akan tambahkan yang namanya list item ya. Tapi karena kita belum membuat layout-nya, jadi kita kosongi dulu. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi satu buah file layout ya, yang digunakan untuk menampung data ataupun nanti membuat layout ya. Maksudnya untuk membuat layout dalam bentuk card view ya. Oke, di sini teman-teman tinggal klik kanan, kemudian new layout resource, kemudian misalkan kita beri nama students item gitu ya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul student item. Kemudian kita akan ganti ya di sini menjadi card view. Nah, oke. Sudah kita ganti menjadi card view. Kemudian kita akan tambahkan di sini linear layout. Saya akan gunakan linear layout saja. Pertama match parent, ini match parent ya. Kemudian orientation-nya jangan lupa dia vertikal ya. Oke. Oke, nah di dalamnya kita akan tambahkan text view, wrap content ya. Kemudian teksnya nanti berupa apa? Name ya. Untuk yang name dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada perubahan di bagian sini ya, name. Kemudian nanti kita tambahkan lagi, oh ya jangan lupa ID. ID-nya adalah text view name gitu ya. Kemudian nanti text size kita set jadi 18 sp. Kemudian colornya kita set dia jadi apa? Black gitu ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Nanti ini ada name, kemudian kita perlu apa lagi? Name nama. Misalkan saya ingin menampilkan 4 dulu saja. Data kita kan ada 5 ya, tapi saya pengennya menampilkan 4 dulu. Saya tidak ingin menampilkan jenis kelamin ya. Jadi di situ ada name, nama, jurusan, alamat gitu ya. Jadi ini kita ganti nama. Text view-nya nama. Kemudian ini jurusan. Ini juga jurusan. Dan ini alamat gitu ya. Ini juga alamat. Nah, ini udah jadi ya dalam bentuk card view. Kalau kita lihat nanti di activity main. Nah, di sini kita akan tambahkan list itemnya, kita panggil dari add layout, kemudian student item. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi layoutnya sesuai dengan apa yang kita create tadi. Tapi di sini kita akan custom sedikit lagi. Kita akan tambahkan di card view-nya, kita akan tambahkan margin ya. Set misalkan 16 dp ya. Ini udah ada keterangannya ya, udah ada apa namanya? Jaraknya. Kemudian kita tambahkan lagi yang namanya corner radius ya. Jadi supaya dia melengkung pojokannya, card view-nya kita berikan misalkan 15 dp. Oke, kalau sudah ini kita bisa lihat di activity main. Nah, di sini kelihatan ya ada lekukannya. Nah, tapi ini kalau dilihat padahal kan kita tadi punya 10 item ya. Tapi di sini yang muncul cuma 1 item. Ini kemungkinan disebabkan karena layout height-nya masih match parent ya. Kita ganti menjadi wrap content. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini udah muncul name, nama, jurusan, alamat. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi ya, di sini masih ya view-nya masih nempel. Si teksnya ini masih nempel ke bagian cornernya ini. Nah, berarti kita akan tambahkan di bagian linear layout-nya, kita akan tambahkan misalkan padding ya. Paddingnya 15 dp misalkan. Oke, jadi dia ada jarak di dalam layout-nya ya. Jadi kita lihat lagi. Nah, ini sudah ada jaraknya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah selesai dengan layout-nya. Kemudian kita akan buatkan yang namanya adapter ya. Jadi adapter itu apa? Adapter seperti namanya ya, adapter untuk menghubungkan sesuatu ya.
Contohnya kalau kita punya laptop, nah kan supaya dia bisa nyala, kita perlu adapter ya. Nah, untuk itu supaya dia bisa nanti ditampilkan datanya di recycler view-nya, kita akan hubungkan dia dengan data tadi ya, yang kita dapatkan responnya dari API ya. Untuk itu di sini kita akan buatkan adapter. Kita akan create di sini sebuah kelas ya, klik kanan, adapter, kemudian Kotlin class, kita pilih kelas, kita beri nama students adapter ya. Oke, nah di sini sudah muncul kelas student adapter. Kemudian kita modifikasi ya. Di sini kita tambahkan private file misalkan data list ya. Kemudian dia tadi apa? Array list student model gitu ya. Oke, kalau sudah di sini kita extendnya apa? Recycler view. Kemudian adapter. Kemudian di sini kita berikan student adapter. Oke ya. Kemudian kita berikan nanti create nanti yang namanya view holder data gitu ya. Oke, sebuah function yang namanya view holder data. Oke, kalau sudah di sini kita lihat warna merah ya di bagian kelasnya. Kita alt enter saja, kita akan implement member, kita akan pilih semuanya. Jadi nanti ada on create view holder, ada view holder, ada on bin view holder dan get item count ya. Jadi di sini kita oke saja. Nah, kemudian yang merah-merah ini kita akan oh ya, di sini kita kurang ya. Nah, kurang. Oke, jadi tadi kurang penutup ya. Yang merah ini kita alt enter. Kemudian kita akan create class yang namanya view holder data ya. Kemudian di mana membuatnya, kita akan masukkan dia di dalam student adapter ya. Oke, nah di sini sudah muncul class view holder data. Kemudian di sini kita tambahkan dulu item view ya. Kemudian item bukan item. View ya. Nah, oke. Kemudian extend dari recycler view dot view holder. Kemudian item view ya. Oke, berarti sini merahnya udah hilang ya. Tapi di sini untuk yang view holder datanya akan saya taruh di bagian bawah saja ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sini dulu ya, student yang bawah dulu saja deh. Di sini kita akan modifikasi langsung data list dot size ya. Jadi ini digunakan nanti untuk menghitung gitu ya. Ada berapa nanti jumlah data yang ada di ataupun nanti size-nya yang ada di data kita gitu ya. Jadi di sini return the number of element in this list ya. Oke, kemudian kita masuk ke on create view holder. Ini kita hapus dulu to do-nya. Oke, kita akan buatkan file item view sama dengan layout inflator dot from. Kemudian di sini ada parent dot contact. Kemudian inflate layout ya. r.layout. Tadi kita bikin namanya apa? Student item ya. Nah, ini merah, kita alt enter dulu. Jadi dia nanti mengimport yang namanya resource ya. Kemudian di sini kita baru bisa panggil student item. Kemudian kita tambahkan parent, kemudian false ya. Oke, kemudian jangan lupa di sini kita return dengan view holder data, kemudian kita isi dengan item view ya. Oke, nah kalau sudah kita akan masuk ke on bin ya. Jangan ke on bin dulu, kita masuk ke sini dulu, class view holder data dulu. Kita akan definisikan, tadi kita akan menampilkan apa saja, file, name ya, text view ya, sama dengan find view by ID. Nah, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu item view supaya dia mengakses view-nya ya. Item view find view by ID r.id.text view name gitu ya. Kemudian sisanya kita tambahkan juga. Name nama, jurusan,
alamat ya. Tadi kita cuma menampilkan 4 ya. Jadi kita di sini bikinnya cuma 4. Kemudian jangan lupa diganti di sini text view nama ya. Ini juga text view jurusan. Kemudian di sini juga text view alamat. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke onBind sini ya. OnBind view holder. Oke. Di sini kita bikinkan variabel item. Contohnya misalkan item ya. Kita panggil si datalist yang mana? Datalist yang ada di atas ini. Kemudian kita berikan dia position ya. Nah, kemudian holder ini dari mana? Holder ini dari sini ya. Holder, kemudian dia extend dari view holder ya. Holder dot apa? Name gitu ya. Karena di sini kita create-nya name. Kemudian di sini kita dot text ya. Kita set dia dengan item dot name gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti tipe responnya adalah berupa integer, maka nanti kita harus convert dia menjadi string seperti ini gitu ya. Tapi karena responnya tadi sebelumnya dia adalah sebuah string, maka di sini kita tidak perlu lagi melakukan konversi menjadi string. Dan yang lainnya holder, nama, kemudian ini jurusan, kemudian alamat ya. Kemudian itemnya juga kita ganti nama, jurusan, kemudian alamat. Oke, ini udah selesai untuk keperluan menghubungkan antara untuk membuat adapternya ya, antara view ya di sini, layoutnya dengan si datanya nanti. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke main activity lagi. Oke, main activity, kemudian kita akan masukkan dia ke dalam sini gitu ya. Jadi kalau tadi kita ambil ya respon.code-nya adalah 200, sekarang kita akan ambil respon.body ya. Sini kita ganti menjadi body. Oke, jadi body. Kemudian kita akan definisikan dulu di sini. Kita akan create dulu file list data ya. Sama dengan array list student model ya. Kita akan bikin kosong dulu ya. Kemudian kita akan panggil file recycler view ya. Kita akan create dulu recycler view student recycler view, kemudian sama dengan find view by id r.id.recycler view student ya. Jadi di main activity atau activity main tadi kita sudah bikin yang namanya recycler view student. Jadi nanti datanya akan kita masukkan ke dalam sini gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan recycler view student set has fixed size, kita set dia menjadi true. Kemudian recycler view student layout manager sama dengan linear ya. Linear layout manager, kemudian konteksnya adalah this. Oke. Nah, sekarang di sini tinggal kita panggil ini bisa kita berikan ini dulu. If gitu ya. If response gitu ya. Is successful. Nah, baru nanti kita jalankan ya. Jadi kita masukkan ini ke dalam sini. Kemudian kita biarkan dulu yang lognya sama yang ini ya. Kita biarkan saja. Di sini kita tambahkan data. Kita akan masukkan ya list data. List data ini dari mana? Dari yang kita buat di sini tadi. Kemudian add all ya. Kita akan tambahkan apa? Berupa data gitu ya. Nah, data ini dari mana? Data yang di sini gitu ya. Berdasarkan apa? Respon bodinya. Kemudian di sini merah, kita alt enter, kita wrap with null safety di sini ya. Kita pilih yang ini, let ini. Nah, jadi nanti seperti ini. Kemudian kita bikinkan file adapter data sama dengan student. Kita panggil adapter yang tadi kita buat. Kita isikan dengan list data ya. Jadi list data kosong di sini. Sekarang dia sudah berisi data-data yang ada di dalam item-item yang ada di dalam data. Kemudian di sini kita passing dia ke dalam student adapter. Student adapter di sini tadi dia menerima argumen apa? Array list ya, yang namanya data list. Oke, kemudian
tinggal di sini kita recycle free student dot adapter sama dengan adapter data. Oke, ini sudah selesai. Untuk yang bagian bawah sini yang on failure nanti teman-teman bisa berikan juga di sini. Misalkan text view student ya, kita akan berikan kalau gagal nanti seperti apa ya. Tapi ini karena kita create-nya dia di mana? TV student mana? TV status code ya, sorry. Oke. Oke, kita panggil saja TV status code dot text ya. Nanti di sini bukan respon tapi t dot message ya. T ini dari mana? Dari sini. Throwable ya. Ini mau diganti t-nya boleh ya, tapi di sini kita biarkan saja. Nanti kalau ada failure nanti dia akan muncul sesuai keterangannya gitu ya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita coba jalankan. Kita sambil lihat di sini. Nah, di sini udah muncul ya, datanya ada 3 sesuai dengan yang di database. Jadi kalau kita cek nanti di database kita, ini kan datanya ada 3 ya. Kita refresh. Nah, misalkan kita ingin menambahkan data baru langsung dari sini. Nah, di sini misalkan 123 00 112 namanya misalkan adalah boy gitu ya. Ini L, kemudian informatika, kemudian dia Sleman gitu ya. Oke, ini datanya udah masuk. Sekarang kita cek dulu di sini. Nah, ini kan mau nggak mau kita harus mengulang lagi gitu ya. Nah, oke, kita akan coba jalankan. Ini tadi namanya adalah REST. Projectnya namanya REST API Client. Oke, sini ada REST API Client. Nah, di sini udah masuk ya. Sekarang datanya ada 4 dan ini bisa di scroll ya. Karena kita menggunakan recycler view, kemudian tadi kita bikinkan dia dalam bentuk card view ya. Oke, mungkin ini kita edit sedikit ya. Untuk layoutnya kita akan berikan background di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi agak terlihat kelihatan ya untuk card view-nya. Kita jalankan ulang. Tampilkan. Nah, oke, ini udah kelihatan ya. Jadi ada perbedaan antara layoutnya yang sudah kita berikan warna background. Nah, selanjutnya karena sudah berhasil yang bagian sini. Nah, tapi nanti misalkan nih kalau kita klik ya di sini atau kita klik tadi home, kemudian kita mau balik lagi ke sini, datanya ini kan ada 4 ya. Nah, kita akan coba tambahkan data baru. Misalkan 123 00113 di sini Andi gitu ya. L informatika juga. Ini Jakarta gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan datanya tidak langsung berubah gitu ya. Jadi kita harus tutup dulu terus buka lagi gitu ya. Nah, terus kalau kita pencet dia home di sini ya. Kita klik home. Kita pencet dia home di sini. Kemudian kita panggil lagi datanya ya. Kita lihat di sini saja, home. Datanya kan masih 4 nih. Kenapa? Padahal di sini kan datanya sudah 5 gitu ya. Kenapa kira-kira? Nah, itu karena salah satunya ini kan harus ditutup dulu ya, baru dibuka lagi, baru nanti muncul ya. Karena kita meletakkan apa? Functionnya tadi itu berada di mana? Di onCreate ya. Jadi di sini kita letakkan get student di dalam onCreate. OnCreate itu kan hanya di create 1 kali gitu ya, atau onCreate itu kan hanya dipanggil 1 kali. Sedangkan kalau kita ingat-ingat kembali di activity lifecycle, ketika nanti misalkan aplikasinya ini kita misalkan tekan tombol home, nah ini kan dia keluar ya. Ini kan dia masuk ke lifecycle atau state yang namanya nanti on pause gitu ya. Nah, ataupun nanti kalau kita mau kembalikan lagi dia, kita klik lagi ini. Nah, harusnya kan ini dia nanti masuk ke yang namanya on resume gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa mengakali di sini supaya ketika nanti ada penambahan data baru, terus ketika awalnya kita tutup aplikasinya ya,
melalui tombol home ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, datanya supaya bisa masuk di sini tanpa harus membuka ulang aplikasinya itu ya. Itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa mengoverride di sini yang namanya on resume ya. Nah, kenapa on resume itu kan nanti kalau kita pertama kali buat sebuah aplikasi, mungkin kalau teman-teman masih ingat activity life cycle. Nah, di sini masih ingat ya. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita menjalankan activity, dia akan menjalankan pertama kali on create, on start, kemudian on resume, kemudian activity itu running. On create cuma dibuat satu kali. Kecuali dia setelah di destroy, baru dia nanti akan memanggil on create lagi. Tapi kalau dia masuknya ke fase ataupun life cycle yang namanya pause atau nanti on stop, di sini kan ada proses yang namanya melakukan on resume gitu ya. Di sini juga di on stop, masuk ke on restart, kemudian masuk ke on start, kemudian on resume lagi gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya dari pertama kali kita create, pertama kali kita launch activity, dia tetap melalui yang namanya on resume ya. Dan di sini ketika di on pause, balik lagi ke aplikasinya, itu juga akan menjalankan on resume. Balik lagi ke on stop, dia akan menjalankan aplikasinya lagi. Di sini juga akan balik lagi ke on resume. Nah, makanya di sini kita akan letakkan si functionnya nanti bukan di on create ya. Kita bisa letakkan nanti dia di sini. Di sini gitu ya. Nah, jadi dia masuknya ke on resume. Jadi ketika aplikasi tersebut nanti tutup seperti ini, kemudian kita panggil lagi, otomatis nanti dia akan mengupdate datanya ya. Oke, kita akan testing. Ini harus dijalankan ulang. Semuanya akan saya kill dulu. Oke, kita jalankan dulu. Di sini datanya sudah ada data yang baru ya. 1, 2, 3, 4 ya. Satu lagi. Kita lihat dulu. Harusnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ini ya udah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3, 4, dan di bawahnya 5 gitu ya. Oke, kita akan menambahkan satu buah data lagi ya. Kita testing di sini, kita tambahkan satu buah data. Untuk menambahkan data ya tinggal ditekan tombol panah bawah ya. Sini kita tambahkan 1, 2, 3, 0, 0, 1, 1, 4 ya. Kemudian namanya adalah John gitu ya. Kenapa di sini kita tidak menambahkan ID? Karena ID sudah kita set dia menjadi auto increment ya. Dan sini informatika lagi, kemudian di sini misalkan Bantul gitu ya. Oke, jadi di sini sudah tercreate. Ini kita tambahkan dulu ya. Oke. Tercreate satu buah data lagi, data ke-6 yang namanya John. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ya, datanya kan nggak langsung masuk. Di sini kan terakhir adalah Andi ya. Nah, sekarang kita akan coba ini datanya bisa muncul kalau kita close dulu semua aplikasinya, baru kita panggil lagi. Tapi misalkan kita tekan button home ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini kan nanti akan masuk ke fase yang namanya on resume ya. Ketika kita klik. Kita klik. Nah, perhatikan di sini sudah nambah lagi satu buah datanya gitu ya. Jadi si John itu sudah datang lagi ya. Maksudnya si John itu sudah kepanggil lagi. Kenapa? Karena di sini kita mengoverride yang namanya on resume. On resume tadi posisinya apa? Dia berada di ketika pertama kali di launch, dia akan melewati on resume juga. Ketika aplikasi activity itu di on pause, dia juga akan masuk ke on resume. Ataupun nanti ketika dia on stop, dia juga akan masuk ke on resume lagi gitu ya. Nah, makanya di sini kita bisa panggil walaupun nanti aplikasi kita misalkan ketutup ya. Terus kita panggil lagi, nah dia akan menjalankan on resume, otomatis dia akan menjalankan function lagi yang namanya get student data gitu ya. Oke, berarti di sini kita hapus saja gitu ya. Kita akan gunakan on resume. Nah, ini baru get datanya ya, kita tampilkan dalam bentuk recycler view. Jadi nanti kalau datanya ada banyak ya tinggal
Di sini bisa kita scroll sampai bawah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan menambahkan di sini sebuah button ya. Jadi di sini ada button plus untuk menambahkan data melalui form ya. Nah, caranya kita akan bikinkan dulu menunya. Cara membuat menunya adalah teman-teman tinggal masuk dulu ke res ya. Klik kanan, kemudian Android resource file, kemudian di sini kita beri nama misalkan menu option gitu ya. Menu action gitu. Menu action, kemudian resource type-nya teman-teman pilih yang menu. Kemudian di oke. Nah, di sini akan tercipta nanti, sorry, ini kita delete dulu ya. Delete dulu, kita masuk ke res ya. Res, kemudian new Android resource file ya. Kemudian menu option, kemudian resource type-nya adalah menu ya. Menu action tadi ya. Oke. Ke resource type-nya adalah menu, kemudian kita oke. Nah, di sini akan tercreate sebuah directory yang namanya menu, kemudian ada menu action. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini ya. Nah, kita akan coba edit ya. Si menu action kita split. Nah, kita akan tambahkan item di sini. Item, kemudian Android ID, kita tambahkan ID-nya adalah misalkan nanti kita beri nama dia action add gitu ya. Oke. Supaya lebih spesifik nanti action add student gitu ya. Students gitu ya. Kemudian kita berikan title-nya adalah add student gitu ya. Nah, jadi nanti muncul seperti ini, tapi kita pengennya dia menggunakan icon saja gitu ya. Kemudian sini kita tambahkan icon. Nah, untuk icon kita akan create dari res ya. Atau sini drawable, klik kanan, new, kemudian kita panggil vector asset ya. Kemudian di sini clip art, kita cari misalkan plus gitu ya. Kita cari add ya. Oke, kita akan tambahkan yang add recycler, add circle ya maksudnya. Kita oke. Di sini kita konfigurasi seperti ini saja. Kemudian warnanya kita ganti menjadi putih. Sudah, kita next, finish ya. Jadi di sini di drawable udah ada icon add circle. Nah, di sini untuk yang menu tadi kita panggil drawable add circle ya. Oke, tapi di sini bentuknya masih seperti ini ya. Padahal kita pengennya nanti di atas. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan show action, kita berikan always ya. Oke, nah di sini dia menjadi plus ya. Nah, ini sudah selesai untuk itemnya. Jadi di sini kita cukup menunya cukup seperti ini saja. Nanti ketika diklik dia akan buka activity baru ya untuk add data. Oke. Kemudian kita akan masuk ke main activity dulu ya. Ini get student data sudah. Nah, kita akan definisikan di main activity di sini saja. Kita akan tambahkan yang namanya menunya tadi supaya bisa masuk ke dalam activity main tadi ya. Jadi ketika di launch nanti dia langsung muncul tanda plusnya. Oke, berarti masuk ke main activity. Kita akan override ya yang namanya on create option menu. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan menu inflator.inflate, kemudian r.menu. Nama tadinya adalah menu action /menu gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya? Nama ininya tadi ya, nama menunya tadi ya. Layout menunya tadi. Oke. Di sini kita return dia true gitu ya. True. Oke. Kemudian yang selanjutnya on create option ya. Menu, oke, menu inflator. Oke, sudah. Kita akan tambahkan lagi override yang namanya on option item selected ya. Jadi nanti ketika dipilih, ketika nanti oh ya, ini
kurang return ya, makanya merah ya. Oke. Ketika nanti dipilih si menunya tadi atau di sini dipilih itemnya, maka kita akan coba jalankan atau kita eksekusi dia nanti akan menjalankan apa gitu ya. Di sini kita return when ya, kita gunakan when saja, item.item id r.id.nama id-nya tadi, action add student. Kita akan jalankan, kita akan buat sebuah intent baru ya. Jadi ketika diklik nanti dia akan berpindah ke activity baru, intent ya. Kemudian di sini konteksnya adalah this. Kemudian nanti kita akan buat satu buah activity baru ya. Di sini di dalam package activity saya akan tambahkan saja langsung. Saya akan tambahkan namanya sebuah package lagi ya. Namanya adalah add ya. Kemudian di dalam add saya akan bikinkan sebuah activity, empty activity. Akan saya beri nama student add gitu ya. Oke, kita finish. Di sini sudah ada student add. Di sini merah ya, R-nya, kemudian alt enter saja, kemudian import. Nah, balik lagi ke main activity, berarti sini ketika diklik nantinya si menu plusnya itu kita akan pindahkan dia ke student add ya, class.java. Kemudian di sini kita start activity, kemudian intent gitu ya. Kemudian kita beri return-nya true gitu ya. Kemudian else ya. Karena ini cuma ada satu menu ya, kita langsung tutup saja. Else. Oke. Langsung di sini kita panggil yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Oke ya, ini sudah. Atau kalau mau menjalankan, kita coba dulu ya. Kita jalankan dulu. Apakah dia sudah bisa muncul di sini? Oke ya, di sini plusnya sudah muncul. Sekarang coba kita klik. Nah, dia sudah pindah ke activity yang lain ya. Di sini kan masih blank ya. Student activity di sini dia masih blank. Belum kita modifikasi apapun ya. Nah, di sini activity student add dia blank. Oke, artinya itu sudah berhasil, kita nanti berpindah ke activity baru. Sekarang kita tinggal buatkan formnya saja ya. Oke, kita masuk ke student add. Kemudian kita akan buatkan formnya di sini. Di sini seperti biasa saya akan gunakan linear saja. Linear layout. Kemudian jangan lupa ini dihapus ya yang abu-abu tadi. Kemudian orientationnya kita set dia menjadi vertikal. Oke, kemudian di sini kita akan tambahkan edit tag ya. Edit tag-nya kita set nanti dia untuk di sini match parent, wrap content ya. Kemudian kita berikan dia hint-nya apa? Ini untuk yang name. Text size-nya kita ganti misalkan menjadi 15 SP gitu ya. Oke. Dan kita tutup. Oh ya, kita tutupnya gini aja. Oh ya, jangan lupa ID-nya. ID-nya adalah edit tag ya untuk name. Oke, kita akan bikin sebanyak 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini kita ganti edit tag-nya yang kedua nama. Di sini nama. Kemudian di sini JK gitu ya. Di sini jenis kelamin. Kemudian di sini jurusan. Di sini juga jurusan. Kemudian di sini alamat gitu ya. Hint-nya kita ganti jadi alamat juga. Oke, di sini sudah ada 5. Kemudian jangan lupa kita tambahkan sebuah button lagi. Match parent, wrap content. Kemudian kita isi teksnya adalah misalkan simpan. Kemudian text size-nya kita berikan dia 15 juga ya. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan ID-nya ya, jangan lupa. Di sini ID btn, misalkan ini adalah simpan atau save ya.
simpan btn students save gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, ini udah muncul seperti ini. Sekarang kita modifikasi sedikit lagi. Kita akan tambahkan padding ya di atas ini, di linear layoutnya. Kasih padding 5 dp ya. Ini udah kelihatan ada batasnya. Kemudian marginnya juga akan kita tambahkan. Marginnya misalkan 10 dp gitu ya. Oke, nah ini sudah jauh lebih bagus gitu ya. Nanti teman-teman silahkan bisa berkreasi lagi gitu ya. Oke, supaya lebih jelas lagi kita akan tambahkan lagi text view saja ya. Match parent, wrap content, kemudian sini teksnya. Misalkan sini adalah tambah data student. Oke, colornya kita ganti dia jadi black, kemudian ukuran size-nya, text size-nya kita ganti menjadi 18 sp. Kemudian gravity-nya kita set dia menjadi center. Oke ya. Oke, mungkin sementara seperti ini dulu. Oke, kita udah punya tampilan nanti seperti ini. Nah, kita bisa jalankan dulu. Kita bisa tes ya. Jadi ketika nanti diklik di plus ini, dia akan muncul tampilan form seperti ini ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Tinggal kita berikan, nanti kita tangkap datanya, kemudian kita send ke mana? Ke API gitu ya. Nah, untuk itu kita masuk ke student add ya. Di sini misalkan di student add ini saya akan tambahkan saja yang namanya dua function saja ya. Fun, private fun, create student. Ini kan sebenarnya sudah kita pernah bikin ya. Create student, data gitu ya. Kemudian ini sama dengan yang sebelumnya. Kita definisikan file, kita copy saja ya dari main activity. Dari get student data yang kita copy dari sini. Oke, ini dua ini dulu kita masukkan. Kemudian kita di sini kita ganti menjadi send data saja ya. Di sini kita tidak menggunakan get student ya. Oke, ini kita ganti send data. Ini bukan get student tapi create student yang sudah kita bikin di interface-nya tadi ya. Kemudian di dalamnya, nah baru kita ambilkan dari si text view-nya. Text view, apa namanya? Edit tag-nya ya, atau dari form-nya. Untuk itu kita definisikan dulu di atas sini saja. Kita akan bikinkan file edit tag name, dia adalah edit tag ya. Kemudian find view by id r.id.edit tag name gitu ya. Kemudian kita create ada 5. Ini nama, kemudian ada JK, kemudian ada jurusan, kemudian ada alamat gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita ganti nama tadi ya. Kemudian JK, jurusan, kemudian alamat. Nah, oke, kita sudah bikin edit tag-nya, kemudian kita akan bikinkan untuk yang button-nya ya, btn save student ya. Sama dengan ini adalah sebuah button ya. Button kemudian sama dengan find view by id, kemudian r.id. Tadi namanya adalah btn student save ya. Oke, ini sudah. Di sini kita tidak akan menggunakan data dummy lagi, kita akan langsung inputkan nanti dari form. Untuk itu di sini kita akan masukkan pertama edit tag name, kemudian text ya, kemudian to string ya. Ini untuk name, kemudian nanti ada lagi untuk nama tadi ya, kemudian ini JK, ini jurusan, kemudian ini alamat gitu ya. Oke, sesuai dengan yang ada di create student. Jadi kalau kita lihat di interface-nya tadi, API interface, kemudian create student. Nah, di sini kan ada field apa saja, name, nama, JK, jurusan, alamat ya. 5 ini yang kita isi. Oke, kita balik lagi ke sini.
Nah, sekarang kita akan jadi ketika nanti diklik simpan baru dia diproses ya. Nah, kita akan berarti di sini apa? Kita akan tambahkan, oh ya, ini dulu ya. Kita create dulu di sini send data dot enkey, kemudian ini sama ya, objek, kemudian callback pastikan dari retrofit, callback retrofit ya. Kemudian student model. Nah, kemudian di sini kita tambahkan apa? Kita akan override ya. Alt enter, kita akan implement member onRespond dan onValue. Kemudian sudah. Nah, di sini kita tambahkan jika responnya berhasil. Nah, nanti kita tampilkan pesan apa gitu ya. Atau jika nanti ini berhasil di create datanya, kita akan tampilkan ya. Tapi di sini kita akan yang bawah sini ya, ketika onValue kita akan lihat di log saja. Kemudian kita berikan log error ya. Log error student ya. Misalkan seperti ini dulu. Kemudian t.message.toString ya. Oke, di sini nah tadi karena di sini ada action simpan ya, berarti kan dia harus diklik ya. Makanya di sini harus kita tambahkan btn save student.set on click listener ya. Jadi ketika diklik baru dia diproses gitu ya. Jadi kalau belum diklik kita tidak usah proses dulu. Nah, kemudian ini kita akan pindahkan ya. Kita pindahkan saja dari bawah sini ke atas sini. Nah, kita masukkan dia ke dalam button save student. Oke, jadi ketika diklik maka dia akan dijalankan bagian yang sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini tadi responnya ya. Responnya kan kalau save itu dia 201 ya, create. Masih ingat ya kalau 201 itu create yang post ya. Jadi di sini kita if response dot status code ya, atau nanti langsung saja is successful. Jika successful nanti kita tambahkan misalkan apa? Pesan berupa toast gitu ya. Kemudian make text this student add, kemudian nanti kita tambahkan misalkan berupa respon code gitu ya. Kita ambilkan atau di sini langsung sajalah data berhasil dibuat gitu ya. Oke. Kemudian di sini toast.length ya. Length long, kemudian slow, kemudian show gitu ya. Jadi kalau berhasil nanti bentuknya adalah toast. Nah, ini sudah, di sini tinggal kita jalankan lagi ya. Kita akan jalankan di onResume juga. Oke, kita akan tambahkan create student data. Nah, kalau sudah, kita akan refresh, kita jalankan, kemudian kita klik di sini ya. Kita pastikan dulu data di tempat kita ada 6 ya. Kita akan tambahkan data baru di sini, name 123.00.115 gitu ya. Nama misalkan yoga gitu ya. Jenis kelamin L, jurusan sistem informasi, kemudian alamat Yogyakarta. Oke, kita simpan, klik simpan. Nah, di sini keterangannya apa? Data berhasil dibuat ya. Di bawah sini ada toas, data berhasil dibuat. Kita klik lagi di sini. Nah, di sini sudah masuk data yang tadi kita inputkan ya. Nah, tapi di sini data-data yang lama itu masih ada ya di sini ya. Nah, kita harus clear tag dulu kalau misalkan ingin menambahkan data baru gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan saja ya di bagian sukses gitu ya. Jadi di bagian bawahnya sini, jika sukses kita akan hilangkan teks yang ada di dalam sini ya.
Oke, kita bisa tambahkan sini IT name ya. .text kita set dia menjadi kosong. Tinggal yang lainnya kita tambahkan lagi. Oke, sini IT nama, IT JK, kemudian IT jurusan, kemudian IT alamat gitu ya. Oke, di sini sebentar ya, kenapa merah? Oke, kita lihat dulu. Edit tag nama, tag ya, required editable. Oke, ntar kita pindahkan dulu dia ke atas ini ya. Kita kosongkan nim ya. Kemudian jika responnya sukses, kita kosongkan ya. Oke, sebentar kita dulu deh. Kita handle dulu deh ini. Oke, kita handle dulu. Misalkan di sini ya, datanya tidak boleh kosong dulu. Kita handle dulu. Kemarin kita sudah pernah coba itu ya, di awal-awal perkuliahan kita sudah bikin yang namanya pengecekan gitu ya, pengecekan sederhana. Jadi di sini if ya, sorry ini kenapa, if it name ya, dot text to string dot is empty. Nah, kita akan set it nama dot text bukan dot text tapi set error ya. Kita akan berikan misalkan name tidak boleh kosong ya. Oke, ini dulu kita coba jalankan ya. Sekarang kita sini datanya ada 7 ya. Kita klik lagi di sini, kemudian kita simpan. Nah, di sini muncul name tidak boleh kosong gitu ya. Tapi di sini masih salah ya. Dia berada di nama. Kita betulkan dulu. IT nama ya di sini. Kita ganti IT name. Kemudian yang lainnya juga sama. Ketika dia belum terisi ya, kita akan munculkan error. IT nama, ini IT nama. TJK, ini juga TJK ya. Di sini juga IT jurusan, kemudian ini alamat gitu ya. Oke, tinggal kita ganti name, nama, jenis kelamin, kemudian jurusan, dan terakhir ada alamat ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, kita cek di sini. Ketika kita tambahkan terus langsung kita simpan tanpa kita isi, nah di sini langsung muncul error ya. Ya, ada name tidak boleh kosong, kelamin tidak boleh kosong, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian tadi kita akan handle di sini. Jika dia sukses, kita akan coba kosongkan ya. Oke, kita akan coba kosongkan di sini. It name dot text sama dengan string ya. Ini that mismatch required editable. Oke, kita lihat dulu. Oke.
Sebentar ya. Oke. Harusnya di sini bisa kita set ya. Jadi di sini dia merah. Invert type is string but editable. Was expected ya. Kita lihat dulu di atas. Oh, sorry. Oke. Oke, nanti kita akan tambahkan. Mungkin supaya tidak lama ya, karena ini sudah lumayan lama. Ini nanti kita akan tambahkan di pertemuan selanjutnya. Jadi ada modifikasi-modifikasi yang akan kita coba tambahkan. Kita akan coba dulu yang ini ya. Apakah sudah bisa jalan? Oke, terakhir datanya sini adalah yoga. Kita tambahkan dengan data baru satu-satu. Kita lihat dulu di database kita 123 ya. Oke, 123 00116. Nah, kalau kita langsung simpan, ini udah muncul pesan nama tidak boleh kosong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tinggal di sini kita lengkapi, namanya adalah Sari gitu ya. Kelamin perempuan, jurusan sistem informasi Sleman gitu ya. Jadi kita simpan. Oke, data berhasil dibuat, kita refresh, datanya udah masuk di database kita. Dan ini kalau kita back ke tempat yang awal, di sini datanya udah masuk lagi gitu ya. Nah, ini kita sudah berhasil mengimplementasikan get dan post ya. Get-nya tadi untuk menampilkan di recycler view-nya, kemudian post-nya tadi untuk menambahkan datanya. Tinggal nanti kita modifikasi tadi ya, ketika nanti diklik simpan, kemudian nanti ini teksnya bisa kita hapus, kita kosongkan, kemudian nanti apalagi kita bisa modifikasi, contohnya di sini. Di sini kan ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan cuma ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Dan di tempat kita itu database-nya menerima dalam bentuk L dan P. Nah, alangkah baiknya nanti kita buatkan, kita ganti dia menjadi apa? Menjadi misalkan radio button ya. Nah, mungkin kedepannya di pertemuan selanjutnya kita akan edit dia menjadi radio button, kemudian yang jurusan juga. Alangkah baiknya nanti untuk menghindari kesalahan input, kita akan coba bikinkan dia dalam bentuk drop down gitu ya. Oke, kemudian bisa juga nanti kita modifikasi ketika klik simpan, dia akan kembali ke halaman depan misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan di sini pertemuan selanjutnya kita akan tambahkan untuk update dan delete ya. Jadi di sini misalkan kita tambahkan satu buah icon untuk update, atau di sini satu buah icon lagi untuk delete. Jadi ketika dipilih icon tersebut update, maka nanti akan membuka form baru untuk mengupdate datanya, atau ketika nanti dia dipilih delete, maka dia akan menghapus data yang sudah ada atau data yang kita pilih sewaktu di bagian depan sini gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan teman-teman mencoba kembali, karena kita akan membuat sebuah aplikasi yang implementasi dari yang sudah pernah kita buat ya, dari API server, API client, kemudian kita bikinkan implementasinya sampai nanti benar-benar dia menjadi sebuah aplikasi yang benar-benar bisa digunakan ya. Jadi dia sudah terhubung dengan API server yang sebelumnya kita buat. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.